Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Aini dan rekan saya Selvi mau bentar. Tunggu lu, Sal. Ya mau panjang. Deko ada Nurul. Tunggu. Beko slide deh. Nur baca sampai kredit perbankan ya, nanti baru slide ya. Apa sih tuh? Beko saya si record Apa jadi record? Sarah. Salah ya. Sampingnya Pak Temi saja. Lalu ya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang kredit perbankan dan beranggotakan saya sendiri Nurul Aini, kemudian rekan saya Selvi Atmawijaya dan Sauki Femia Putri yang akan menjelaskan tentang kredit perbankan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kredit perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah pemberian utang ataupun pinjaman berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayarkan hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kredit perbankan. Kelebihan kredit perbankan adalah yang pertama, plafon kredit yang tinggi, yang kedua bunga kredit yang relatif rendah dan kompetitif, yang ketiga banyak pilihan produk ataupun fasilitas kredit, yang keempat yaitu jangka waktu kredit yang cukup fleksibel dan kredit perbankan juga dilindungi asuransi. Namun kredit perbankan juga memiliki kelemahan yaitu yang pertama banyaknya syarat yang diperlukan, yang kedua yaitu riwayat kredit pasti diperlukan. Yang ketiga, proses pengajuan dan persetujuannya yang lumayan lama. Yang keempat yaitu biasanya mensyaratkan kredit tertentu ataupun kartu kredit. Yang kelima yaitu adanya penalti atas pelunasan yang dipercepat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari saya Selvi Atmawijaya. Bismillah ya Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi. Fungsi kredit selanjutnya yaitu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya, seperti cek, biliet giro, wesel, promis, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu menambah gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Kredit adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh uang dan kemudian oleh pelaku ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan usahanya. Yang keempat yaitu sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit, uangnya akan dipakai untuk meningkatkan usahanya, yang berarti akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam artian dikembalikan ke dalam struktur permodalan. Peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Jadi, secara langsung maupun tidak langsung melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah. Yang kelima yaitu sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Melalui bantuan kredit antar negara atau government to government, hubungan antar pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama untuk hubungan perekonomian dan perdagangan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya efektif dari kredit perbankan. Yang pertama yaitu angsuran pokok per bulan.
yaitu pokok pinjaman dibagi dengan jangka waktu pembayaran. Yang kedua, angsuran bunga per bulan, yaitu saldo pinjaman bulan terakhir dikali dengan suku bunga per tahun, lalu dibagi dengan 12. Contoh kasusnya yaitu CP Semesta Nusantara mendapatkan pinjaman jangka panjang berupa KTA senilai 120 juta dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun. Pemberi KTA menentukan suku bunga setahunnya adalah 11%. Maka angsuran pokok per bulannya yaitu 120 juta dibagi dengan 12 bulan, sama dengan 10 juta. Angsuran bunga per bulannya yaitu 120 juta dikali dengan 11% dibagi dengan 12, sama dengan 1.100.000 per bulan. Cukup, Nurul. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Sauki Femia Putri. Baiklah, saya Sauki Femia Putri akan menjelaskan tentang jenis kredit perbankan. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. 1. Kredit konsumtif. Kredit yang bertujuan yaitu kredit yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. 2. Kredit produktif, yaitu kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Yang kedua, kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama yaitu short-term credit atau kredit jangka pendek. Adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua, intermediate term credit atau kredit jangka waktu menengah. Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, long term credit, yaitu kredit jangka panjang. Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang keempat yaitu demand loan atau call loan, yaitu suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali. Yang ketiga yaitu jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit modal kerja atau kredit eksploitasi. Kredit modal kerja, kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan atau working capital loan. Yang kedua yaitu kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan atau investment loan. Yang ketiga yaitu kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pihak perseorangan termasuk pegawai bank pelapor untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Yang keempat yaitu contoh pendanaan ini dalam dunia nyata, yaitu kredit perbankan seperti kredit mobil, kredit rumah, dan lain-lain. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Salah dan menjanggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.